Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1A, kelompok 4 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Resistensi Antibiotik berbasis bioinformatika, pemahaman sebagai strategi fungsional untuk desain obat. Lebih dahulu izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan nama saya Nabila Al-Fadri dengan nomor NPM 2121. Perkenalkan nama saya Alfila Aulia Fitri dengan NPM 2121-14041. Perkenalkan nama saya Faridika dengan nomor NPM 2121-14042. Perkenalkan nama saya Anissa Syadian dengan NPM 21211443. Perkenalkan nama saya Putri Natul Haidis dengan NPM 2121144049. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang pertama, resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik lebih baik dipahami dengan menggunakan dua konsep model. Konsep pertama, resistensi terhadap antibiotik dapat dianggap sebagai hasil interaksi mikroorganisme bakteri dengan lingkungan langsung. Kehadiran molekul-molekul ini, beberapa di antaranya adalah senyawa alami. Di dalam lingkungan bakteri, tekanan kelangsungan hidup yang memungkinkan bakteri untuk beradaptasi dengan konsentrasi. Karenanya, bakteri CO resisten mengembangkan mekanisme untuk mengatasi tindakan molekul ini untuk berhadapan hidup. Oleh karena itu, organisme ini sering dianggap sebagai intrinsik resisten terhadap satu atau lebih antibiotik. Namun, di dalam pengaturan klinis, fokusnya adalah lebih lanjut tentang resistensi yang didapat pada populasi bakteri yang awalnya rentan terhadap antibiotik. Pada model kedua, resistensi atau kerentanan antibiotik dalam praktik klinis dapat dianggap sebagai fenomena relatif dengan strata yang berbeda. Pembentukan resistensi klinis atau titik akhir kerentanan tergantung pada aktivitas in vitro antibiotik terhadap populasi bakteri tertentu. Dikombinasikan dengan beberapa parameter makrodinamika, jika ketika mengobati antibiotik resisten, interpretasi pola kerentanan mungkin bervariasi sesuai dengan skenario klinis dan pilihan pengobatan ketersediaan. Misalnya konsentrasi plasma cefuroxim yang dicapai di paru-paru bisa cukup tinggi untuk diobati infeksi saluran pernafasan atas yang disebabkan oleh organisme reporting sebagai cefuroxim tahan. Yang kedua, dasar molekuler perlawanan antibiotik. Mikroorganisme seperti bakteri sama seperti organisme lain. Bakteri juga berbagi atom struktur kesamaan dengan antibiotik, dan karenanya dapat mempermudah adaptasi terhadap efek berbahaya dari antibiotik. Dua jurusan strategi genetik menentukan kemampuan beradaptasi bakteri terhadap antibiotik. Yang pertama adalah mutasi gen. Mutasi adalah salah satu cara yang berguna untuk kelangsungan hidup bakteri di tengah ancaman antibiotik. Jika satu kali mutan resisten muncul, antibiotik menghilangkan populasi rentan dan dominasi bakteri resisten. Mutasi merusak jaringan interaksi antara atom obat dan atom asam amino dari enzim bakteri. Akibatnya, waktu residen obat reseptor akan dipersingkat dan potensi molekul obat dapat terpengaruh. Yang kedua, transfer horizontal gen resistensi. Hal ini melibatkan perolehan materi DNA asing melalui transfer gen horizontal.
Karena bakteri memiliki karakteristik lingkungan yang sama, teristik dengan sebagian besar obat-obatan, sehingga mengembangkan sifat resistensi intrinsik yang diperlukan untuk memfasilitasi pertumbuhan antiresistensi mikroba. Yang ketiga, mekanisme perlawanan antibiotik. Struktural molekul obat merupakan salah satu adaptasi mekanisme resistensi bakteri terhadap antibiotik. Organisme menghasilkan enzim yang menonaktifkan obat dengan menambahkan bagian kimia tertentu pada molekul sehingga merubah molekul obat. Enzim mengubah aminoglikosida secara kovalen memodifikasi hidroksil atau amino kelompok dari inti 2-deoksistreptamin atau gula dapat berupa nukleotidil transferase, fosfotransferase, atau asetil transferase. Kebanyakan antibiotik yang menghambat bakteri ribosom subunit menjadi mangsa mekanisme ini. Saat modifikasi aminoglikosida, kation bertanggung jawab untuk sebagian besar resistensi klinis terhadap antibiotik kelompok ini. Yang keempat, penurunan penetrasi antibiotik. Pertama, target antibiotik untuk banyak bakteri terletak di dalam sitoplasma sel bakteri. Kedua, antibiotik lainnya seperti vancomycin mengurangi efek di beberapa gram bakteri positif karena mekanisme pembatasan antibiotik. Ketiga, antibiotik dengan hidrofilik, sifat-sifat seperti belaktam. Beberapa fluoroquinolon dan tetrasiklin dapat dipengaruhi oleh perubahan permeabilitas membran luar bakteri gram negatif. Keempat, penurunan Pseudomonas dan Acinetobacter baumannii, kerentanan kemampuan untuk belaktam sebagai karena penurunan jumlah dan variasi ekspresi porins. 5. Modifikasi struktural molekul antibiotik. Organisme ini menghasilkan enzim yang menonaktifkan obat dengan menambahkan bagian kimia tertentu pada molekul itu sendiri, sehingga berupa orientasi molekul obat di situs target. Kebanyakan menghambat bakteri ribosomal subunit menjadi mangsa mekanisme ini, yang melibatkan penggantian kimia dari kelompok tertentu atau bagian oleh enzim bakteri yang membatasi profil antibakteri dan mengurangi potensi antibiotik. Biasanya, enzim mengubah aminoglikosida atau AMES kehadiran yang secara kovalen, memodifikasi hidroksil atau plus OH atau amino kelompok plus NH2 dari inti 2-deoksistreptamin atau gula dapat berupa nukleotidil transferase, fosfotransferase, atau asetil transferase. Yang keenam, farmakodinamik obat perlawanan. Farmakodinamik atau PD antibiotik pada dasarnya adalah masalah dampak antibiotik pada patogen yang ditargetkan. Hal ini berkaitan dengan kemampuan antibiotik untuk mencapai jaringan yang ditargetkan, mencapai optimal konsentrasi plasma di situs target, dan pasien atau host faktor. Yang ketujuh, pencegahan resistensi. Yang pertama, studi menunjukkan bahwa kadar obat harus melebihi setidaknya 8 hingga 10 kali untuk mencegah potensi resistensi antibiotik. Yang kedua, dengan menggunakan dosis harian tunggal aminoglikosida, menggunakan uroquinolon paling kuat, atau menggunakan beta-lactam dosis tinggi. Yang ketiga, model in vitro dan hewan dari infeksi telah mengidentifikasi rasio puncak MIC dan obat bebas 24 jam rasio EUC-MIC untuk uroquinolon mampu mencegah muncul subpopulasi resisten. Yang keempat, pencegahan minimal dosis. Makin padat populasi bakteri, maka lebih tinggi dosis dan seringkali lebih tinggi dari rasionya diperlukan untuk kemanjuran. Sekian presentasi dari kami, yang baik datangnya dari Allah dan yang salah datang dari diri kami sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.